Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan Yesus. Kita tetap percaya bahwa apapun situasi hidup kita, Dia selalu menyertai kita semua. Kembali hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh Dia. Tapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar tanggapan Yesus tersebut menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya sebagai warga negara yang baik. Walaupun dirinya adalah Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu, Dia tidak mau menjadi batu sandungan hanya karena tidak membayar pajak bagi negaranya. Hari ini kita merenung sedikit tentang tanggung jawab. Tadi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Kita semua punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita diserahi tanggung jawab. Anda yang menikah punya tanggung jawab tersendiri sebagai orang tua terhadap anaknya. Anak tua, anak-anak mempunyai tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Saya sebagai seorang biarawan juga punya tanggung jawab terhadap umat yang Tuhan percayakan kepada saya. Maka hari ini kita diingatkan bahwa tanggung jawab tidak sekedar tanggung jawab, tapi bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar anak-anaknya bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik. Lalu anak-anak juga punya tanggung jawab terhadap orang tua. Anak-anak harus berpikir bahwa orang tua berjuang sekuat tenaga untuk mencari nafkah, untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Maka tanggung jawab sebagai seorang anak adalah serius dalam tugas pendidikannya. Sekalipun begitu banyak tawaran, tapi panggilan dia adalah memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Dia bertanggung jawab terhadap susah duka orang tua mencari uang untuk pendidikannya.
dan saya sebagai seorang biarawan juga diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk membawa setiap jiwa-jiwa semakin dekat dengan Tuhan. Kita semua diserai tanggung jawab. Kita juga punya kelemahan dalam kehidupan. Masing-masing orang punya kelemahan. Tapi jangan sampai kelemahan-kelemahan yang kita miliki membuat kita lupa akan tugas perutusan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, panggilan seorang suami atau istri juga punya tanggung jawab untuk saling membahagiakan pasangan hidupnya. Maka pertanyaan buat kalian renungkan juga hari ini. Sudahkah saya bertanggung jawab terhadap pasangan hidup saya? Selain saya bekerja sibuk mengurus rumah tangga, atau selain saya sibuk bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kami, apakah saya juga memberikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan pasangan hidup saya? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang orang saking sibuknya bekerja, lalu kadang orang lupa juga tanggung jawab yang harus ia berikan terhadap pasangannya. Atau saya sebagai seorang biarawan, saya bisa bekerja terus setiap hari, tapi saya juga punya tanggung jawab untuk memberikan waktu saya berjumpa dengan Tuhan, mempersembahkan seluruh pekerjaan saya, membawa semakin banyak jiwa-jiwa dalam doa-doa saya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Maka mari, hari ini kita diingatkan oleh Yesus agar kita berjuang bertanggung jawab terhadap tugas panggilan kita masing-masing. Yesus tidak mau menjadi batu sandungan hanya karena tidak membayar pajak bagi negaranya. Ingat apa yang pernah diucapkan oleh John Kennedy. Jangan bertanya apa yang telah diberikan oleh negara terhadap Anda, tapi bertanyalah apa yang telah Anda perbuat untuk negaramu. Atau dalam permenungan kita masing-masing, jangan bertanya orang sudah berbuat apa terhadap saya, tapi saya juga sudah berbuat apa bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Mari Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa tugas perutusan kita memang tidak mudah. Tapi Tuhan selalu menyertai setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya hari ini tentang pentingnya ketaatan kepada negara dalam membayar pajak. Tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab. Mari kita berjuang untuk melaksanakan itu secara baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan yang mengajak kita untuk taat melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Atau taat melakukan tugas kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai seorang anak, sebagai seorang biarawan, biarawati. Kita semua punya tanggung jawab. Maka yang dituntut dari kita adalah kesetiaan melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita boleh tetap setia. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami yang berasal daripada-Mu. Terima kasih atas pengalaman kegembiraan, penderitaan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Bantulah kami semua, agar kami juga boleh tetap setia pada tugas perutusan kami masing-masing. Dan kami boleh bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah semua orang yang bekerja untuk kemanusiaan saat ini. Berikanlah mereka semua rahmat kesehatan, agar mereka juga tetap menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami puji Engkau Bapa,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.